Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada lana as-siyam fi syahri Ramadan, syahrin mubarak, linakuna min ibadihi al-muttaqin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillah atas karunia Allah kita masih diberikan nikmatnya. Hari ini kita memasuki hari ke-9. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang puasa yang menghapus dosa. Beliau katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa puasa yang punya kemungkinan untuk menghapus dosa, syaratnya itu dua. Pertama adalah imanan. Sesuatu yang kita lakukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan puasa adalah dalam rangka kemaslahatan manusia itu sendiri, dalam rangka kebaikan manusia itu sendiri. Dan ternyata memang secara medis kita akan mendapatkan bahwa yang namanya perut manusia di dalam mencerna itu butuh waktu sekitar 6-8 jam pada saat kita makan. Artinya kalau setiap hari kita tidak berpuasa, makannya jam 6 misalnya. Kalau 6 jam saja jam 12, kalau sampai 8 jam itu sampai jam 2 baru berhenti. Jam 12 sudah makan lagi, belum selesai atau baru selesai ditambah lagi kerjaan. Jadi jam 12, jam 6 berhenti, misalnya 6 jam. Jam 5 kadang sudah makan lagi. Jadi istirahatnya sedikit. Kalau diibaratkan seperti kita itu diforsir, maka tentu saja perut ini sesungguhnya kalau bisa mengeluh kepada kita. Ambujuknya bunyi lesu. Maka pada saat berpuasa ada banyak waktu untuk istirahat bagi perut kita. Kita sahur misalnya jam 3. Kalau 8 jam, itu jam 11 itu sudah berhenti, selesai. Dari jam 11 sampai jam 5, setengah 6 itu istirahat perut kita. Jadi 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 jam lebih perut kita kemudian istirahat. Sebulan itu. Ini diantara hikmah misalnya yang bisa kita dapatkan secara medis. Hikmah yang lainnya itu amat sangat banyak, termasuk di dalamnya adalah bagaimana melatih kepekaan, melatih hati. Yang pasti pertama kata Rasulullah SAW, hendaknya puasa itu didasarkan atas iman. Manakala dasarnya iman, kita kemudian percaya bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi kita manusia. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, puasa bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya pasti akan kembali kepada manusia. Iman. Bukan karena takut kepada orang lain,
bukan karena riya. Manakala didasarkan atas iman, misalnya punya kesempatan untuk berkhianat, tapi kita yakin bahwasanya Allah itu melihat, maka kita tidak akan melakukannya. Pada saat berwudu misalnya, itu kan punya kesempatan. Pura-pura tarajud di kalodok satu di pekak misalnya. Tapi bagi orang yang beriman tidak akan melakukannya. Makanya memang rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa puasa itu adalah untukku, karena memang di dalam puasa ada banyak kemungkinan kesempatan bagi kita untuk berkhianat kalau memang kemudian kita melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena manusia. Ada anekdot di bulan Ramadan, ada warung yang terbuka, ditanya, ini warung kok buka ya? Petugasnya, ini untuk yang musafir. Tutup. Setelah ditutup kemudian, begini saya pesan teh sedikit. Bisa berkhianat, tapi kalau dasarnya ada iman, maka kita akan tetap melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tidak akan ada rasa ngerundel walaupun lapar kemudian kita tahan karena kita melakukannya demi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihtisaban, dengan penuh perhitungan, bukan asal berpuasa. Tapi puasa itu kemudian kita lakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan hanya menahan dari makan dan minum, akan tapi dari hal-hal yang lainnya yang berpotensi untuk mengurangi nilai atau mungkin bahkan membatalkan pahala puasa. Jadi penuh perhitungan, bukan asal berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, laisa syiyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Jadi bukan hanya dari makan dan minum. Innamas syiyam minal lagwi warrafas. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang berlebihan, sesuatu yang tidak berguna, kata-kata kotor. Sehingga Rasulullah menyatakan, malam yada qawazur wal amal bih, walaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang berpuasa akan tetapi belum bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan tidak baik, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak butuh kepada puasanya. Kalau Allah tidak butuh, untuk siapa kemudian kita berpuasa? Maka puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tapi juga dari hal-hal yang bisa berpotensi membatalkan puasa, mempuasai panca indera. Mungkin pernah saya sampaikan, kita di bulan puasa memperbanyak ngaji. Ngaji kalau kata teman saya itu dari bahasa Jawa. Apa itu? Jogo sing songo, eling sing siji. Jaga yang 9, ingat yang 1. Apa yang 9 itu? 9 itu adalah 9 lubang yang ada pada diri manusia, yang itu berpotensi untuk menjerumuskan manusia kepada jurang maksiat. Yang pertama adalah 2 lubang mata, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 lubang telinga, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ada orang-orang gosip, hindari itu. Jangan malah kemudian ikut khusyuk di dalamnya. Kemudian 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 1 lubang mulut, lisan. Ini berpotensi juga untuk membatalkan nilai puasa, karena memang setan dalam bentuk jin itu
diikat, tapi yang dalam bentuk manusia itu masih gentayangan, datang ke sana berumah Allah arwah tambututi gosip. Kalau kemudian kita tidak tahan, kita kemudian nimbrung juga, sebab mengaca orang yang bakar lemak, membicarakan aib orang sepertinya memang masya Allah enak sekali. Padahal kata Rasulullah SAW yang terbaik adalah membicarakan aib sendiri, berkata tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa untuk membicarakan aib orang lain. Sebab kata pepatah itu, kalau aib sendiri itu walaupun besar itu tampak sepertinya tidak ada, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan kelihatan besar. Cacat orang lain, aib orang lain, walaupun itu kecil tampak besar. Itulah memang godaan bagi manusia. Kemudian dua lubang terakhir adalah kubur dan dubur. Jadi itu lubang-lubang yang berpotensi untuk menjerumuskan manusia ke jurang kecelakaan. Dan penelitian menunjukkan semakin besar lubangnya, semakin besar potensi untuk menjerumuskan manusia pada kesesatan, pada kemaksiatan. Ya lisan ini yang paling besar. Makanya Rasulullah sampai menyatakan, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atmalahul jannah. Siapa yang menjamin dia bisa menjaga di antara kedua rahangnya, menjaga lisannya dan menjaga kehormatannya, aku jamin dia masuk surga. Jadi berpuasa bukan asal berpuasa, tapi kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhitungan. Kita misalnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari niatnya, jangan lupa niatnya di malam hari. Sebab Rasulullah menyatakan bahwa puasa itu beda dengan puasa sunnah, harus dari malam itu niatnya. Sahur di dalamnya itu ada keberkahan. Itu bagian hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di sahur jangan terlalu malam, jangan kemudian jam 12 malam. Itu kan bagian dari contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ihtisaban dengan penuh perhitungan, kita jaga puasa kita dengan hati-hati. Kenapa? Karena kita khawatir bahwasanya apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena tadi dia tidak mempuasai panca inderanya juga. Puasa tapi masih suka gosipin orang. Puasa tapi masih suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tapi masih suka korupsi. Puasa tapi masih suka marah-marah. Puasa akan tapi dia belum bisa mengontrol emosinya. Maka hal yang seperti itu berpotensi untuk apa? Membatalkan atau mungkin mengurangi nilai dari puasa kita. Artinya mari jaga puasa kita sehingga benar-benar menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan menghapuskan dosa kita, membuat kita memperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar menjadi puasa yang bermanfaat, menghapus dosa kita, memperoleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.